Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti pada saat ini. Baik, di sini saya akan sedikit menyampaikan ceramah untuk teman-teman yang tentunya bertemakan sabar. Secara umum, kesabaran dapat dibagi menjadi dua pokok, yaitu sabar jasmani, kesabaran dalam menerima dan melaksanakan perintah-perintah keagamaan yang mana melibatkan anggota tubuh, seperti sabar dalam melaksanakan ibadah haji yang mana melibatkan keletihan, atau sabar dalam peperangan membela kebenaran. Termasuk pula dalam kategori ini yaitu sabar dalam menerima cobaan-cobaan yang menimpa jasmani seperti penyakit, penganiayaan, dan semacamnya. Yang kedua adalah sabar rohani, menyangkut kemampuan yaitu menahan kehendak nafsu yang dapat menghantar kepada kejelekan, seperti sabar menahan amarah atau menahan nafsu lainnya. Secara etimologi, sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu sobaro yasbiru sobaron, yang berarti bersabar, tabah hati, berani. Dalam bahasa Indonesia, sabar berarti tahan menahan cobaan, tabah, tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru nafsu. Sabar dalam Islam merupakan salah satu dari sifat terpuji yang perlu dan mesti terwujud dalam diri setiap umat Nabi Muhammad SAW. Dan perlu diketahui bahwa sabar itu tidak hanya sekedar pasrah terhadap dari segala persoalan dan keadaan tanpa diiringi usaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan untuk semua umat manusia agar menjadikan sabar dan sholat sebagai pembantu dan penolong dalam kehidupan. Nah, sabar itu sikap menahan diri dari kesulitan, kesusahan, dan menyikapinya sesuai dengan ketentuan syariah Islam dengan menjaga akal, menjaga lisan dari perkataan yang tercela, dan juga menahan anggota tubuh agar terhindar dari perbuatan yang akan mendatangkan dosa, yaitu menjaga lisan sendiri seperti tidak berbohong dan juga tidak berkata kasar dan lain sebagainya. Untuk menahan anggota sendiri untuk tidak berbuat zina seperti bersetubuh dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Maka dari itu, jalan terbaik untuk menghadapi berbagai macam urusan adalah dengan bersabar, karena orang yang sabar akan memperoleh pahala yang besar dan jalan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam mahfudzat, yaitu as-sabru yu'inu ala kulli amalin, kesabaran dapat membantu dalam segala amalan. Nah, untuk itu marilah kita melakukan dan mengamalkan kesabaran ini. Tentunya kesabaran juga berkaitan dengan bagaimana kemampuan seseorang mengendalikan dirinya dengan baik. Tentunya pasti ada ciri-ciri ya orang sabar, yakni ciri-ciri orang yang sabar. Yang pertama ada lebih suka mengalah. Nah, ciri-ciri yang pertama ini tidak suka memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Sebaliknya juga ya, orang yang sabar akan lebih suka mengalah. Misalnya, jika ada perbedaan pendapat dengan orang lain,
Orang sabar lebih suka mengendalikan dirinya daripada berdebat dengan orang lain. Nah, tentunya dengan hal ini banyak ya terjadi di kehidupan kita juga, seperti berdebat dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah mudah memaafkan. Nah, ciri-ciri yang kedua ini ialah mudah memaafkan orang lain yang tentunya yang berselisih dengan dirinya. Nah, orang sabar selalu memiliki cara untuk memaafkan orang lain, karena orang yang sabar memiliki kemampuan untuk berpikir lebih dewasa dan tentunya tidak emosi, tidak mengandalkan emosinya. Nah, bukan hanya itu juga ya, orang sabar cenderung selalu dapat melihat sisi positif dari sebuah kejadian, walaupun bertemu dengan orang yang bersalah kepada dirinya. Dan tentunya orang sabar itu selalu bisa menunjukkan sikap yang bersahabat dan hangat. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu bukan pendendam. Orang yang sabar sadar sepenuhnya bahwa ia tidak memiliki kendali atas perilaku, perkataan, maupun persepsi orang lain. Begitu juga dengan kesalahan orang lain ya. Nah, orang sabar ini biasanya tidak memiliki niat buruk maupun niat untuk membalas dendam atas kesalahan yang telah dilakukan oleh orang lain kepada kita. Nah, sebaliknya mereka akan selalu menjalin, dan juga sebaliknya ya, mereka akan selalu menjalin hubungan dengan baik dengan orang lain. Yang selanjutnya, yang keempat, ada rasional dalam bertindak. Nah, ciri-ciri sabar ini selalu berpikir secara rasional sebelum mengambil keputusan maupun dalam bertindak ya. Nah, orang yang sabar akan terhindar dari tindakan-tindakan yang gegabah dan juga cenderung akan merugikan dirinya sendiri. Mereka akan memikirkan semua keputusan dan tindak tanduknya secara matang. Karena dengan sabar tentunya kita juga sadar bahwa penyesalan akan datang di akhir, sehingga kita juga lebih berhati-hati. Nah, yang terakhir yakni yang kelima, ada tidak egois. Orang yang sabar juga tidak akan pernah memikirkan dirinya sendiri, apalagi sampai merugikan orang lain ya. Nah, bahkan mereka sering mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Mungkin cukup sekian ceramah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dari perkataan dan atau penyampaian saya yang tidak jelas atau perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.